Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Islam. Terdapat 6 anggota pada kelompok 11. Yang pertama, Himatul Mardilia Atsania. Yang kedua, Ghazali Almiro Rasendria. Ketiga, Siti Uswatun Hasanah. Keempat, Salsabila Khairanisa. Kelima, Zalwa Putri Rasendria. Dan yang terakhir keenam, Widya Amanda Putri. Apa itu IPTEK? IPTEK adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan sendiri berarti segala pengetahuan yang diperoleh melalui proses observasi, eksperimen, dan penelitian. Contohnya meliputi fisika, biologi, dan matematika. Nah, teknologi sendiri berarti hasil aplikasi ilmu pengetahuan untuk menciptakan alat atau solusi praktis yang membantu manusia seperti komputer, mesin, atau alat komunikasi lainnya. Dalam perspektif Islam, Islam tidak memisahkan antara ilmu dunia dan ukhrawi. Ilmu pengetahuan adalah sarana untuk memahami kebesaran Allah. Nah, dalam Islam, ilmu pengetahuan tidak hanya dipandang sebagai alat untuk kemajuan dunia, tetapi juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ialah penelitian tentang alam semesta membantu manusia memahami keagungan ciptaan Allah. Dasar pengembangan IPTEK dalam Islam. Ada beberapa dasar pengembangan IPTEK dalam Islam. Yang pertama ialah ayat-ayat Al-Quran yang mendorong ilmu pengetahuan. Di sini ada Al-Quran surat Al-Mulk ayat 3-4 yang mana Allah mengajak manusia untuk melihat ciptaannya di langit dan di bumi. Nah, ayat ini mendorong observasi ilmiah. Ada lagi Quran surat Al-Imran ayat 190 di mana Allah menyebutkan pentingnya berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Yang kedua ialah hadis Nabi. Hadis yang menyebutkan pentingnya menuntut ilmu menunjukkan bahwa ilmu adalah kewajiban agama. Dan yang terakhir ialah sejarah Islam. Pada masa keemasan Islam, pada abad 8-13 Masehi, para ilmuwan muslim menjadi pionir dalam banyak bidang ilmu, membangun fondasi bagi ilmu modern. Prinsip-prinsip IPTEK dalam Islam. Ada 3 prinsip IPTEK dalam Islam. Yang pertama ialah tauhid. Dalam ilmu tauhid, segala ilmu pengetahuan diarahkan untuk mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ilmu ini, ilmu harus digunakan dengan niat ibadah. Yang kedua ialah khalifah. Yang dimaksud dari khalifah adalah manusia adalah wakil Allah di bumi, maka manusia bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola alam. Teknologi sebagai hasil ilmu harus digunakan untuk berkelanjutan lingkungan dan kemaslahatan umat. Yang ketiga ialah kemaslahatan, di mana teknologi yang diciptakan harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat, seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Selanjutnya ada sejarah keemasan ilmu pengetahuan dalam Islam. Ada 2 sejarah keemasan ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang pertama ialah kontribusi para tokoh muslim dan yang kedua ada institusi keilmuan. Di sini kita mencantumkan 4 tokoh muslim. Yang pertama ada Ibnu Sina atau biasa dikenal dengan Avicenna. Beliau berkarya dalam kedokteran seperti Al-Qanun fi Al-Tib, yang mana karya ini menjadi referensi utama di dunia medis hingga abad ke-17. Yang kedua ada Al-Khwarizmi. Beliau penemu algoritma yang menjadi dasar bagi teknologi komputer modern. Yang ketiga ada Al-Biruni. Beliau mengembangkan pengetahuan tentang rotasi bumi dan posisi planet. Dan yang keempat ada Ibnu Khaldun. Beliau menjadi penulis Muqaddimah. Beliau ini dianggap sebagai bapak sosiologi dan sejarah modern. Institusi keilmuan. Di sini kita mencantumkan 2 institusi keilmuan, yaitu yang pertama institusi Bait Al-Hikmah, yang mana institusi ini menjadi pusat penerjemahan dan penelitian ilmu di Baghdad. Yang kedua ada institusi Al-Qarawiyyin. Institusi ini ialah berupa universitas tertua di dunia yang menjadi tempat pengembangan ilmu dan pengetahuan. Relevansi Islam dan IPTEK saat ini. Ada 3 relevansi Islam dan IPTEK saat ini, yaitu 1. Mendorong penelitian. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu belajar dan berkembang.
Penelitian ilmiah adalah bagian dari ibadah jika diniatkan untuk kebaikan. Contohnya, penelitian tentang teknologi kesehatan berbasis halal. Yang kedua, ada pemanfaatan teknologi modern. Teknologi membantu umat Islam dalam berbagai aspek, seperti aplikasi Al-Quran digital, platform dakwah online, dan pendidikan berbasis teknologi. Teknologi juga mempermudah ibadah, seperti kalender digital untuk menentukan waktu sholat. Dan yang ketiga, ada etika teknologi. Dalam Islam, tentunya penggunaan teknologi harus dibatasi oleh nilai-nilai moral, seperti larangan membuat teknologi yang merusak kehidupan. Contohnya, kita membuat senjata nuklir dan kita menyalahgunakan media, itu sangat dilarang dalam Islam. Ada beberapa tantangan dalam pengembangan iptek di dunia Islam. Yang pertama, kurangnya anggaran riset. Banyak negara muslim yang kurang berinvestasi dalam riset dan teknologi dibandingkan dengan negara yang maju. Yang kedua, minimnya kesadaran akan pentingnya iptek. Di beberapa negara muslim, pendidikan sains dan teknologi masih belum menjadi prioritas utama. Dan yang ketiga ialah kesenjangan ilmu pengetahuan. Negara-negara muslim sering tertinggal dalam inovasi teknologi karena kurangnya akses terhadap sumber daya penelitian. Dan yang keempat ada kolaborasi global. Di sini negara-negara muslim perlu meningkatkan kerjasama dengan komunitas ilmiah global. Untuk apa? Untuk mempercepat perkembangan iptek selanjutnya. Solusi dan rekomendasi. 1. Meningkatkan pendidikan. Pendidikan harus mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan ilmu modern. Kurikulum yang seimbang antara ilmu agama dan sains sangat penting. Yang kedua, mendirikan pusat riset berbasis Islam. Membentuk lembaga penelitian yang berorientasi pada nilai-nilai Islam untuk menemukan solusi atas tantangan umat manusia seperti energi bersih atau kesehatan global. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi untuk dakwah. Teknologi seperti media sosial, aplikasi, dan platform online dapat digunakan untuk menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang menarik dan relevan. Yang terakhir, yang keempat, kerjasama internasional. Negara-negara muslim perlu membangun aliansi dalam bidang riset dan teknologi, serta menjalin kemitraan dengan negara maju. Nah, kesimpulan yang bisa diambil yaitu Islam telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pengetahuan dan teknologi. Prinsip-prinsip Islam seperti tauhid, khalifah, dan kemaslahatan menjadi pedoman penting dalam memajukan iptek. Umat muslim perlu kembali menumbuhkan semangat ilmiah dengan berpegang pada nilai-nilai agama untuk menciptakan peradaban yang harmonis. Mari kita jadikan ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk meningkatkan iman kepada Allah SWT dan memajukan kehidupan umat manusia.